Halo guys, kembali bersama gue di channel Willy Mekun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi menjadi anime favorit gue di musim summer 2003 adalah Jujutsu no Kaisen season kedua. Jadi di episode kemarin ya bisa bilang nggak menyangka gitu kan bahwa Gojo harus koit dan Riko juga harus koit. Jadi makanya ini benar-benar situasi yang sangat terdesak karena Toji sangat berbahaya. Nah makanya di sini kan mau nggak mau gitu kan si Geto harus melawan si Toji. Nah makanya kita lihat apa yang akan terjadi di episode kali ini. Kita menunggu berapa lagi langsung ke episode 4 dari Jujutsu no Kaisen season kedua. Let's go. Menunggu berapa lagi langsung ke episode 4 dari Jujutsu no Kaisen season kedua. Let's go. Wah ini momen-momen, oh damn, diingetin lagi, dilihatin lagi dong, dari belakang lagi. Oh my god, tadi kan dari depan kan, ini dari belakang men. Fuck. Fuck. Aduh, di zoom lagi. Di zoom. Jago banget terus malah anjir. Oh, oke, let's go gitu. Tapi gue nggak yakin sih kalau kalau gitu bisa menang gitu loh. Tapi nggak tahu sih, mungkin gue yang under expect aja kalau misalkan gitu bisa lebih kuat mungkin. Makanya gue pengen tahu aja sih. Secara kan di masa depan kan gitu kan emang musuhnya Gojo kan. Gitu. Makanya gue pengen tahu gitu, sekuat apa gitu kan ketika gitu melawan si Toji gitu. Bener-bener kayak Rock Lee anjir. Bener-bener kayak guru Gai menurut gue. Gak pakai teknik jujutsu, bener-bener gak pakai teknik jujutsu, bener-bener murni teknik yang dia pakai gitu kan, dengan mengadakan fisiknya gitu kan. Kita pening dulu. tidak tidak seru aku setika aku datang今でも淡い澄んでいる今も嵐澄んでいる夜にないわぬついてるようなlogikanya kalau Gojo mati, bagaimana dia bisa hidup lagi? Itu aja sih. Entah dihidupin atau dihidupin lagi, gue nggak tahu gue. Ayo gue penasaran gitu loh. uh Buset. uh
Mm-mm. Iya, itu sih yang membuat dia benar-benar bisa melihat semuanya gitu loh. Karena dari rohnya itu. Hmm. Oh, mati, mati kah? Mati kah? Oh, oh damn. Uh, oke. Gila sih, kaget gue. Momennya pas banget aja. Come on, let's go. Bakal se-epic Gojo ya kan. Buset. Dia kayak meriam ya. Kalau dia kayak meriam sebenarnya. Tapi itu jujutsu sih. Maksudnya emang kekuatan jujutsu sih. Hmm. Karena masih terlalu kuat ya. Belahan itu nggak nahan anjir. Teknik pedangnya bener nggak nahan. Oh, berhenti kah? What the hell? Oh. Hmm. Ih, mau dipotong. Buset. What the hell? Oh. Oh, goblok sih. Ah, kan bener. Duh, momennya pas banget lagi. Ah, fuck. Wah, die, die, fix die. Tadi itu kuncinya sih tadi sih. Nyerap roh tapi nggak kuat ternyata. Si gitu. Buset. 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 Megumi mana sih? Itu Megumi tadi kan? Ih, Megumi kecil tadi kan? Ya nggak tahu sih. Oh, gue pikir, gue pikir apa jadi itu. Oh, rumah sakit kan?
Oh, kelompok minoritas penyihir. Mm. Mm. Oh, berasa diskriminasi ya? Hmm. Mm-mm. Hmm. Oh, Gojo kah? Oh my god. Oh, ho, ho. What the hell? Come on. Gak mimpi kan? Oh, ho, ho. Oh, jadi dua energi negatif negatif positif gitu. Dan akhirnya oh kita bisa itu logika yang di luar nalar sebenarnya. Gila nih orang. This is revenge part 2. Come on. Wah, gila sih. Kayaknya ada satu, kayaknya ada
Kayak ada satu jurus yang belum gue lihat sih. Iya nggak sih? Yang pas lawan ini, yang pas lawan yang ada Todo Itadori itu. Gue lupa jurusnya apa ya. Oh, Purple. Iya, Purple belum keluar anjir. Iya, Purple-nya belum keluar anjir. Uh. Buset. Iya, Purple-nya belum keluar, men. Iya, Purple, iya. Bener bener bener, bener. Purple-nya belum keluar. Lucu banget anjir. Bener. Gila sih, kacau sih. Itu kayak ini gak sih, kayak kayak apa namanya tuh, kayak biju dama lah gitu. Iya, iya kayak biju dama gitu. Hmm. Kalau itu kan gue tahu kan, emang emang ini eh, kekuatan yang emang nggak senjata tuh nggak bisa deket sama Gojo gitu kan. Kayak memberhentikan waktu gitu. Oke, kali ini pakai rantai, Bu. Uh, uh. Oke, flashback. Flashback kah? Oh iya. Sepi ya. Oh. Iya sih. Oh, ini purple sih. Ini teknik purple sih. Ini kita, ya ini teknik purple nih kayak ini. Enggak sih, dari kuda-kudanya nih. Sudah ditunjuk makainya bangsat. Kayak kayak mau makan aja. Nah, kayak gunain bareng. Hmm. Oh, makanya Gojo tahu gitu loh. Ya kan? Oh, let's go. Let's go, lo purple. Murasaki. Boom. Oh, gila sih, mati ini mah. Iya, mati ini anjir. Aduh. Iya, lawan ini, lawan Jogo lawan Jogo. Iya, lawan Jogo. Baru ingat gua. Jogo. Apa Hanami ya, gue lupa. Iya. Wah, gila dong, bolong dong. Gila. Gila, bolong dong, bener bolong dong, gila loh, bolong. Bener-bener nggak dirasa loh, bener bolong loh. Jahancuk bener gue anjir. Oh, jam bilang kayak enggak.
jaga anakku. Kayaknya yakin gue, kayak jaga anaknya sih. Oh, bener kan? Oh my god, sweet buat bangsa. Dem, gue bilang salah satu salah satu salah satu pertarungan paling speedless menurut gua sih sejauh ini gitu. Speedless gua bener speedless banget. Kayak tadi kan gitu sama si Tojo kan emang emang sama Toji kan gue tahu kalau misalkan emang eh, pasti belah sebelah gitu kan, walaupun gitu sempat ngasih pergerakan kan atau benar-benar ngasih perlawanan gitu kan. Tapi yang gak nyangka itu sih ternyata benar-benar si Gojo gunain teknik kembali kayak gitu kan untuk bisa ngidupin dia lagi gitu. Nah pertanyaan gue satu men, kalau dia mati lagi bisa nggak sih dia menggunakan teknik pembalik berkali-kali gitu? Itu tuh pertanyaan-pertanyaan gue sih, makanya gue penasaran sih. Soalnya kan setahu gue teknik pembalik itu nggak bisa dipakai sembarangan men, maksudnya nggak dipakai sering lah ibarat itu, ada limitnya gitu. Itu yang gue tahu gitu, tapi ya atau sih nanti teman-teman boleh sih komentar kira-kira bisa nggak sih dipakai berkali-kali itu. Kalau bisa dipakai berkali-kali gila OP banget berarti emang Gojo sih. Dan gue langsung mikir itu apa yang kurang ya, yang belum keluar Gojo, purple-nya bener, holonya belum keluar. Tuh bayangin aja gitu kan, holonya ngarah ke oke. Okay. Dan gitu hidup lagi, dan gitu hidup lagi men. Tuh gua tepuk tangan. Damn. Kok kelihatannya creepy ya, creepy banget men. Kayak tepuk tangan ini nih kayak nggak ada artinya men. Dan akhirnya inilah, dan inilah awal gitu jadi gelap ya nggak sih, feeling gue sih kayak begitu. Tadi di menit terakhir itu benar-benar creepy banget. Jadi gue mengerti kenapa di openingnya itu ada tepuk tangan, itu bagian itu. Jadi makanya gue bener ngeliat ini creepy banget tadi. Jadi I know ya kan, mungkin menurut gue kenapa
tadinya ini menurut gue sih kenapa mereka tepuk tangan gitu kan, mungkin kayak nunjukin rasa kagumnya gitu kan ke Gojo gitu kan, karena bisa berhasil mengalahkan Toji, mungkin seperti itu, mungkin gitu kan. Dan perasaan yang terjadi pada Gojo saat ini itu lebih ke stres sebenarnya. Jadi bener-bener yang gue udah nggak punya apa-apa lagi, gue udah nggak punya sesuatu yang bisa gue banggakan gitu kan. Jadi makanya akhirnya kan dia berpikir secara logik aja gitu kan, ini orang lu mau ngapain gitu, mau lu bunuh gitu, gue udah nggak bisa ngapain lagi, karena ya itu gue udah nggak punya sesuatu hal yang ingin gue lakuin gitu. Jadi bener-bener yang full stress menurut gue yang dirasakan oleh Gojo gitu. Nah tapi itu si Geto dengan idealisnya, dengan bener-bener masih punya pemikiran yang lebih jernih gitu kan, itu tidak sejalan dengan Gojo. Nah makanya kan feeling gue itu ini mungkin jadi awal mula ketika si Geto akhirnya memisahkan diri dengan si Gojo gitu. Jadi makanya kan akhirnya perbedaan pendapat inilah yang membuat si Gojo ini akhirnya pisah dengan si Geto gitu. Ya gue nggak tahu sih itu mungkin gitu atau gimana, gue nggak tahu, tapi yang gue lihat sih seperti itu gitu. Dan ya itu sih, jadi cukup kaget intinya sih, cukup kaget ternyata Gojo belum menggunakan teknik itu, walaupun memang ya kan wajar ya, menurut gue wajar sih kan, di masa depan kan emang Gojo masih ada kan. Nah maksud gue ketika di scene ini kan Gojo mati gitu kan, nah, bagaimana cara dia bisa hidup lagi gitu, yaitu dengan teknik membalik gitu. Dan ada satu jurus yang keluar ya holonya gitu, makanya ya udahlah paling pakai holonya atau pakai pakai purple-nya gitu kan, ya udah. Jadi makanya itu cukup benar-benar speechless gua. Jadi benar-benar nggak diliatin banget ininya serangan besarnya atau animasinya, tapi tahu-tahu udah bolong gitu. Jadi benar-benar yang wow itu menurut gue sih. Jadi ya udah, karena kehabisan darah dan Toji mati, dan makanya jadi gue sampai mikir gitu loh, Toji sampai ngasih pesan ke Gojo kalau itu anak si Megumi ya kan akan dijual ke Genin gitu kan. Bagaimana respon lo gitu, maksudnya namanya itu terserah lu lah, lu mau ngapain gitu kan anak gua gitu kan. Dan ya itu mungkin aja sih menurut gua akhirnya si Megumi mengagumi Gojo gitu kan, karena melihat sosok dirinya sebagai ayahnya gitu. Jadi makanya kayak itu sih yang gua kaitkan di season 1 gitu loh, yang dimana gue masih inget banget kok ada bukan lebih ke kagum sih, lebih ke kayak ngakuin gitu loh kalau misalkan Gojo itu kuat gitu. Jadi makanya kan jadi seolah-olah gitu, seolah-olah kayak mengingatkan Gojo dengan ayahnya gitu. Jadi makanya melihat sosok ayahnya tuh kayak seperti sosoknya Gojo gitu, sosoknya Gojo seperti sosok ayahnya seperti itu. Ya itu sih, jadi menurut gue nih episode ini oke gitu, oke, tapi tidak plot twist di episode kemarin, tapi menurut gue episode ini benar-benar luar biasa banget gitu, walaupun tidak plot twist yang di episode kemarin gitu. Jadi intinya feelsnya lebih lebih terprediksi, tapi ya itu benar-benar intense fightnya ini benar-benar speechless banget gitu. Jadi itu sih, gue udah nggak bisa ngomong apa lagi, itu benar speechless lah. Jadi nggak nyangka ternyata seperti itu gitu fightnya gitu, dan memberikan sebuah pesan-pesan yang cukup mendalam gitu kan. Dan ini menjadi awal mereka bakal saling paham gitu antara Gojo dengan gitu. Itu jadi gue yang masih jangan lupa subscribe kita anime sama apa lagi yang nggak gue bahas. Gue suka dengan seks saja notifikasi agar lo dari gue ada seperti lagi sama gue selanjutnya, dan bye.